Pembuatan kolam ikan batu karang terinspirasi dari pesona keindahan alami habitat ikan-ikan yang cantik, anggun, dan sangat menyenangkan untuk dipelihara. Berawal ketika paviliun halaman belakang dibongkar, proyek kolam secara resmi dimulai. Bahan bangunan juga mulai berdatangan, dan pekerjaan manual tidak bisa dihindari. Kita mulai membersihkan bagian tepinya, mengelola area tanah yang gembur, dan memastikan permukaannya rata. Hujan mulai turun dengan ringan, sehingga kita harus membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh tetesan air hujan dan menyempurnakan pekerjaan di tepinya. Setelah pondasi selesai, peletakan geotekstil dimulai. Biasanya, diperlukan minimal 3 lembar kain untuk menutupi kolam secara menyeluruh. Kemudian, pasang bantalan karet. Bantalan ini datang dalam keadaan utuh sehingga mudah dipasang dan memungkinkan kita untuk mengurangi kerutan. Untuk melindungi bantalan karet dari benda tajam, perlu dipasang lapisan geotekstil tambahan di atasnya. Tambahkan batu di sekitar kolam, dan perbaiki ketidaksempurnaan pada tikungan saluran masuk air agar menjadi rata. Oleskan perekat di antara setiap balok untuk menjaga stabilitas. Tujuan utama dari tembok ini adalah untuk menghemat ruang dan menopang batu cantilever. Kemudian, lapisi pinggirannya dengan batu. Karena kolamnya besar, tumpukan batunya juga besar sehingga menyulitkan penempatan batu, terutama beberapa batu pipih berukuran besar. Sembunyikan dengan geotekstil dan kerikil. Hujan deras turun di sekitar kolam, yang menyebabkan saluran masuk rusak. Dan kita harus menambah saluran drainase tambahan. Mulailah dengan menggali parit hingga kedalaman sedikit lebih rendah dari kolam, sampai ke bagian belakang skimmer dasar kolam. Isi kembali dengan tanah dan kembalikan saluran masuk ke kondisi semula. Gunakan benda untuk menjaganya tetap rata, dan tambahkan lubang ikan di bawah lempengan. Celah pada modul kemudian diisi dengan batu penyerap aliran untuk perlindungan dan penyaringan. Di sini peran penting pemasangan skimmer sangat diperlukan. Pada hari ketujuh, pembangunan pada dasarnya telah selesai. Namun, karena hujan deras tadi malam, air di dasar kolam menjadi sangat keruh. Pasang kayu apung dan tanam tanaman hijau di sekitar kolam. Pertama, ukur lereng bukit, lalu tanam tanaman secara berurutan. Penanaman yang berlebihan dapat merusak tanaman. Pada saat yang sama, ahli ekskavator memulai pekerjaan baru di samping kolam untuk memasang filter air terjun. Sama seperti saat membuat kolam, pertama-tama letakkan geotekstil di bagian bawah lalu alas karet di atasnya. Sambungkan ke pompa air. Setelah masalah ini teratasi, mulai tambahkan air terjun.
Atur liner dan buat bingkai dengan batu pada sambungannya, lalu isi dengan busa. Setelah tunggul dipasang, tambahkan lumut, kayu apung, dan batu. Letakkan kerikil di bagian atas tangki filter dan gunakan pompa air agar air terjun mengalir. Kolam secara keseluruhan terlihat jernih, dan mampu menampung kurang lebih 30.000 liter air dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Meski saat ini tanamannya belum subur, namun lama-kelamaan tanaman akan tumbuh dan menutupi area kolam. Selama proses pembuatan, ikan-ikan untuk sementara ditempatkan di kotak penangkaran. Celah-celah pada sambungan diisi dengan busa, kemudian dihias dengan kayu apung dan lumut agar bagian pinggirnya terlihat lebih alami. Bagaimana? Sangat menyenangkan bukan? Tulis tanggapan kamu di kolom komentar. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tips menarik berkolam lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.